Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Firdaus Adiksi, channel yang memberikan informasi dan edukasi perihal adiksi. Baik teman-teman, pada kali ini saya akan membahas mengenai apa saja penyebab dan dampak dari kecanduan internet. Selamat menyimak. Baik teman-teman, yang pertama akan disampaikan adalah mengenai penyebab kecanduan internet. Faktor yang mempengaruhi kecanduan internet ada 3 macam. Yang pertama adalah faktor biologis, yang kedua faktor psikologis, dan yang ketiga adalah faktor sosial. Mengenai faktor biologis, pada seseorang yang mengalami penurunan dopamin, ini berisiko untuk mengalami kecanduan internet. Dopamin merupakan neurotransmitter dalam otak yang meningkat saat kita merasa senang. Sehingga apabila dia mengalami penurunan dopamin, maka dia akan berusaha mencari kesenangan untuk meningkatkan dopaminnya. Salah satu di antaranya adalah dengan sering bermain internet. Yang kedua, usia remaja. Usia ini dicirikan dengan adanya perkembangan otak yang masih belum matang, sehingga hal ini mempengaruhi kematangan dalam berpikir dan mengambil keputusan. Yang ketiga adalah faktor genetik. Faktor genetik atau keturunan berpengaruh untuk terjadinya adiksi internet sebesar 20-30%. Kemudian yang kedua adalah faktor psikologis. Pada seseorang yang mengalami atau yang mempunyai temperamen atau watak yang suka mencoba tantangan atau pencemas, ini lebih berisiko untuk mengalami kecanduan internet. Kondisi emosi seperti depresi, cemas, fobia sosial juga mempengaruhi untuk mengalami kecanduan internet. Mereka akan berusaha memperbaiki kondisi emosinya dengan sering bermain internet. Yang ketiga adalah citra diri, terutama dengan citra diri yang rendah. Mereka akan berusaha memperbaiki citra dirinya dengan bermain internet. Karena menang dalam game, membagi pengalaman dan prestasi dalam media sosial, ini dapat meningkatkan citra dirinya. Faktor sosial, terutama bagi anak dan remaja, yang paling berpengaruh adalah pola asuh yang tidak tepat. Pola asuh itu ada 4 macam. Yang pertama adalah pola asuh otoriter. Ini dicirikan dengan adanya aturan yang tegas dalam keluarga, namun kehangatan atau kasih sayang yang kurang. Yang kedua adalah pola asuh permisif. Ini ada aturan tapi kurang, namun kehangatan atau kasih sayang berlebihan. Yang ketiga adalah pola asuh neglected atau pengabaian. Ini baik aturan dan kehangatannya kurang. Ketiga pola asuh ini pola asuh yang berpengaruh pada anak atau remaja untuk mengalami kecanduan internet. Yang keempat adalah pola asuh otoritatif. Ini pola asuh yang paling baik, di mana adanya aturan yang tegas namun disertai dengan kehangatan atau kasih sayang yang cukup. Ini merupakan pola asuh yang dapat melindungi anak dan remaja dari kemungkinan untuk mengalami kecanduan internet. Baik teman-teman, itulah mengenai faktor penyebab mengalami kecanduan internet. Kemudian selanjutnya adalah apa saja dampak dari kecanduan internet. Ada 3 macam dampak pada biologis, psikologis, dan sosial. Untuk dampak pada biologis, yang pertama adalah terganggunya fungsi otak, dicirikan dengan sulit membuat keputusan, sulit berkonsentrasi, dan adanya pengendalian diri yang buruk. Status gizi juga berpengaruh, bisa terjadi obesitas ataupun malnutrisi. Karena ada yang bermain internet sambil makan yang banyak dan
kurang gerak, namun ada pula yang sedikit makannya. Kemudian bisa juga terjadi masalah tidur, yaitu insomnia, yaitu kesulitan memulai dan mempertahankan tidur karena bermain internet hingga larut malam. Dan juga bisa terjadi penyakit fisik seperti sindrom metakarpal. Ini terjadi nyeri dan kaku pada jari dan pergelangan tangan. Bisa juga terjadi miopia atau rabun jauh karena sering melihat gadget dengan jarak dekat. Kemudian dampak pada psikologis bisa terjadi depresi. Pada awalnya bermain internet untuk memperbaiki kondisi depresinya. Namun setelah banyaknya dampak negatif akibat kecanduan internet, mereka malah menjadi semakin depresi. Kemudian dapat terjadi penggunaan narkoba untuk memperbaiki depresi atau kesedihannya. Yang ketiga adalah dampak pada sosial, terjadi masalah relasi, menjadi buruknya hubungan dengan keluarga dan teman. Kemudian dapat terjadi kriminalitas, bisa terjadi karena tidak bisa mengendalikan marah saat dihalangi bermain internet atau ada masalah saat bermain internet. Kemudian adanya prestasi akademik dan kerja yang menurun akibat tidak bisa fokus dengan sekolah ataupun dengan pekerjaannya. Baik teman-teman, itulah penjelasan mengenai penyebab dan dampak dari kecanduan internet. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum.